Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Saya dari kelompok 8, nama Lutfi Sutriansa. Saya akan membacakan unsur-unsur pembangun puisi, pengertian dan unsur-unsur puisi. Berkenaan dengan pembelajaran puisi, ada dua unsur yang harus mendapat perhatian guru, yaitu unsur isi atau makna puisi dan unsur metode atau cara pengungkapan puisi. Pembelajaran puisi harus sampai berhasil mengungkapkan rahasia isi puisi dan rahasia pengungkapannya. Pengertian dan unsur-unsur puisi. A. Unsur-unsur isi puisi atau makna puisi. Tema, rasa, nada, amanat. B. Unsur-unsur metode puisi atau cara pengungkapan puisi. Diksi, imajinasi, kata nyata, rima, terdengar indah dan dapat menyentuh hati, tersusun dari banyak hal, tetapi kita bisa membaginya menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik adalah suatu nilai yang terkandung di dalam puisi, di mana melibatkan unsur batin serta unsur fisik. Berikut diantaranya. Tema adalah dasar atau pokok pikiran dalam membuat puisi. Rasa adalah ungkapan atau sikap penyair dalam melibatkan pokok permasalahan. Nada adalah cara penyampaian atau pembacaannya. Misalnya mengurui, mendikte, sombong, angku, dan lain-lain. Amanat atau tujuan atau maksud adalah pesan dari penyair yang terkandung dalam puisi tersebut. Gaya bahasa adalah sifat yang terkandung akibat pemilihan kata, misalnya konotatif, berlebihan, merendahkan diri sendiri, dan lain-lain. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi pada setiap baris. Tipografi adalah gaya penulisan baik berupa baris, zigzag, menyerupai objek, dan lain-lain. Imaji adalah pencitraan yang dijelaskan dalam pemilihan kata sehingga mampu menggugah rasa imajinasi dari pembaca. Kata konkret adalah pemilihan kata-kata sehingga mampu memberikan kesan wujud suatu terkesan, bisa terlihat, disentuh, dan lain-lain. Unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik adalah suatu unsur atau nilai yang terdapat dari luar puisi itu sendiri. Di antaranya, unsur biografi adalah cara pandang pengarang berdasarkan latar belakang pendidikan atau faktor lain, misalnya kemiskinan, kaya raya, dan lain-lain. Unsur sosial adalah lingkungan mempengaruhi terhadap perasaan penulis pada saat membuat puisi. Unsur nilai mempengaruhi baik atau buruknya suatu puisi terdiri dari pendidikan, ekonomi, politik, budaya, adat istiadat, hukum, sosial, seni, dan lain-lain. Beberapa unsur-unsur pembangun puisi. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya dari kelompok 8, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiku, perkenalkan, nama saya Agus Bayu Laksono. Di sini saya akan membacakan pengertian membaca puisi. Kusnadi menjelaskan bahwa membaca puisi atau membaca nyaring sebuah puisi tergolong dalam bentuk membaca indah. Tujuan membaca puisi tidak hanya untuk kepuasan si pembaca saja, tetapi juga untuk memberikan kepuasan pada pendengarnya. Membaca puisi merupakan sebuah seni, yakni seni memahami sesuatu nilai keindahan bahasa karya, baik untuk diapresiasi maupun ditampilkan. Erwan Juhara, pembacaan puisi pada dasarnya harus dilakukan dengan baik agar pesan dari puisi dapat tersampaikan kepada pendengar. Membaca puisi tidak bisa dilakukan dengan cara sembarangan, melainkan ada teknik dan cara-caranya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Antara lain adalah pelafalan, intonasi, dan ekspresi. Kegiatan membaca puisi sendiri mengacu pada dua hal, yaitu membaca puisi untuk diri sendiri dan membaca untuk orang lain. Membaca puisi di depan orang lain dianggap sulit, apalagi untuk pemula. Meskipun demikian, baik buruknya cara membacakan puisi di depan orang lain tergantung
pada pembaca puisi itu sendiri. Sri Utami menerangkan cara agar dapat membaca puisi dengan baik. Perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Penafsiran. Untuk memahami sebuah puisi, kita harus dapat menangkap simbol-simbol atau lambang-lambang yang dipergunakan oleh penyair. Bila kita salah dalam menafsirkan makna simbol atau lambang, kita dapat salah dalam memahami isinya. 2. Teknik vokal. Untuk mengucapkan yang komunikatif, diperlukan penguasaan intonasi, diksi, jeda, enjambemen, dan lafal yang tepat. 3. Penampilan. Dalam hal ini, pembaca puisi dituntut untuk dapat memahami pentas dan publik. Membaca puisi juga dapat menunjukkan sikap dan penampilan yang meyakinkan, berani menatap penonton, dan mengatur ekspresi yang tidak berlebihan. Selain itu, pembacaan puisi harus diperhatikan pula irama serta mimik. Mimik merupakan pertunjukan apakah seseorang sudah benar-benar dapat menjiwai atau meresapkan isi puisi itu. Harmonisasi antara mimik dengan isi atau maksud puisi merupakan puncak keberhasilan dalam membaca puisi. A. Membaca teknik dan cara membaca puisi. Mohon maaf, maksud saya teknik dan membaca puisi. Membaca puisi untuk orang lain pada dasarnya sama dengan mengkontrakkan sebuah puisi, baik dalam bentuk audio maupun visual. Pembacaan demikian disebut deklamasi. Deklamasi akan melibatkan unsur pembaca, pendengar, dan puisi yang dibaca. Pembaca memiliki peran yang sangat dominan dalam menghidupkan puisi agar dapat dinikmati pendengar. Maka dari itu, dalam membaca ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti alat ucap, faktor kebahasaan, dan faktor-faktor non-kebahasaan. Dengan menguasai ketiga faktor tersebut akan memudahkan dalam berdeklamasi. 1. Pelafalan. Pelafalan adalah proses atau usaha untuk mengucapkan bunyi bahasa, baik itu suku kata, frasa, ataupun kalimat sesuai dengan jiwa dan tema puisi. Intonasi. Intonasi adalah penyajian tinggi rendah irama puisi dengan memperhatikan jenis-jenis tekanan, seperti tekanan dinamik, tekanan nada, dan tekanan tempo. Simak penjelasannya di bawah ini. Aduh, bro, apa penjelasan di bawah ini juga? Dipotong bisa kan? Bisa lah. Potong aja. Pantah. Tekanan dinamik. Tekanan dinamik yaitu tekanan pada kata yang terpenting menjadi sari kalimat atau bait puisi. Tekanan nada. Tekanan nada adalah tekanan tinggi rendah, perasaan girang, gembira, marah, sedih, gundah, galau, dan suasana hati lainnya. Artikulasi, pengucapan kata yang utuh dan jelas, bahkan di setiap hurufnya. Diksi, pengucapan kata demi kata dengan tekanan yang bervariasi dan rasa. Tempo, cepat lambatnya pengucapan atau suara. Kita harus pandai mengatur dan menyesuaikan dengan kekuatan nafas, di mana harus ada jeda, di mana kita harus menyambung atau mencuri nafas. Dinamik, lemah dan kerasnya suara setidaknya harus sampai pada penonton, terutama pada saat lomba membaca, lembutnya diksi, dan yang penting menjaga harmoni di saat naik turunnya nada suara. 3. Faktor non-kebebasan. Mohon maaf, maksud saya faktor non-kebahasaan.
Faktor non-kebahasaan atau ekspresi tersebut menjadi beberapa hal antara lain sikap, gerak-gerik dan mimik, volume suara, serta kelancaran dan kecepatan. Sikap pada waktu membaca puisi sangat menentukan keberhasilan seorang membaca puisi. Suratno dan Wahono. Pertama, sikap. Sikap merupakan kunci kesuksesan membaca puisi di hadapan orang. Maka dari itu, diperlukan penguasaan sikap yang sempurna oleh pembaca. Selain membaca puisi, sebaiknya pembaca berusaha mendapatkan perhatian yang positif dari pendengar atau penonton. Hal yang harus dilakukan oleh sikap yang wajar dan ketenangan menghadapi orang lain untuk dapat menguasai dua hal tersebut. Pembaca dituntut untuk berlatih dan menguasai puisi yang akan dibacakan, serta matang agar ketika tampil agar ketika tampil tak akan gugup dan sikap yang ditunjukkan dapat sempurna. 2. Gerak-gerik dan mimik. Gerak-gerik dan mimik adalah faktor yang paling penting dalam membaca puisi di depan banyak orang. Penggunaan gerak-gerik dalam pembacaan puisi dapat membangkitkan gairah dengan pendengar untuk mendengarkan puisi yang Anda bawakan. Selain itu, penggunaan mimik yang tepat sesuai dengan tema puisi juga haruslah dilakukan dengan baik agar seolah-olah pembaca ikut mengalami dan merasakan apa yang terdapat di dalam puisi yang dibacakan. Oleh karena itu, pembaca dituntut untuk memahami materi puisi dan mendalami dengan sungguh-sungguh agar mimik yang didapat bisa dibilang sempurna. Yang ketiga, volume suara. Volume suara digunakan sebaiknya menjelaskan tempat dan jumlah perkiraan. Yang ketiga, volume suara. Volume suara yang digunakan sebaiknya menyesuaikan tempat dan jumlah perkiraan jumlah pendengar. Jika pembaca puisi dilakukan di tempat yang terbuka, maka sebaiknya volume suara lebih lantang, dan jika pembaca puisi di dalam ruangan, volume suara harus menyesuaikan luas tempat agar pendengar dapat nyaman mendengarkan puisi yang Anda bacakan. Untuk pementasan puisi saat ini sangat banyak menggunakan pengeras suara atau mic. Maka dari itu, pembaca puisi juga harus menguasai teknik penguasaan mic agar suara yang dihasilkan tidak sumbang atau tidak terlalu pelan. Yang keempat, kelancaran dan kecepatan. Kelancaran dan kecepatan sangat mempengaruhi pendengar dalam menikmati puisi yang dibawakan. Kedua hal tersebut harus benar-benar dicermati oleh pendengar, dapat menikmati puisi yang dibacakan dengan baik, serta pesan yang ada di dalam puisi juga dapat tersampaikan. Kelancaran membaca yang baik. Selain itu, kecepatan membaca juga harus diperhatikan. Apabila kecepatan membaca puisi terlalu cepat, maka pendengar akan sulit memahami isi puisi, dan jika terlalu lambat juga akan membuat pendengar jenuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tami Asmala. Di sini saya akan membahas mengenai menulis puisi, yaitu terdapat beberapa langkah dalam menulis puisi. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pembuatan judul. Kita harus membuat judul semenarik mungkin. Nah, pilihlah judul yang menarik perhatian lain daripada yang lain, karena biasanya pembaca akan lebih tertarik dengan judul-judul yang unik ataupun tidak biasa. Kita bisa berkreasi untuk membuat judul sekreatif mungkin, namun harus tetap relevan dengan isi puisi Anda. Nah, untuk yang kedua, yaitu pemilihan kata atau diksi. Jika dalam puisi Anda hanya ada kata-kata biasa, maka puisi itu hanya akan dinilai datar dan kurang berkesan. Nah,
Banyak puisi bagus yang terdiri dari pilihan kata-kata sederhana, dipakai di keseharian dan tidak asing di telinga. Banyak juga puisi bagus dengan pemilihan kata-kata yang jarang dipakai atau didengar orang. Nah, bukan berarti kata-kata sederhana itu tidak menarik. Banyak puisi yang membuat pembacanya takjub padahal kata-katanya sederhana, namun mengena pada konteks dan temanya. Ada pula yang memilih menggunakan kata-kata bersayap. Maksud dari kata-kata bersayap yaitu memiliki banyak arti untuk memperindah puisi. Semua itu tergantung pada penulisannya masing-masing. Dan yang ketiga ada rima. Tak semua puisi menggunakan rima senada, namun keberadaan rima tidak bisa dianggap sepele karena rima menjadi esensial untuk menambah lantunan membaca. Pembuatan rima juga merangsang sisi kreativitas kita untuk mencari kata-kata lain agar dapat memenuhi lantunan di kata sebelumnya. Rima juga membuat baik pembaca maupun penulis sebagai pembaca mempunyai kemampuan untuk mempersiapkan suara dan bahasa yang dimiliki kesadaran fonologis. Misalnya, rembulan masih menggantung di pucuk langit dalam kelam tanpa ujung, dalam tenggelam masih hirup dahagamu di remah-remah malam. Nah, salah satu contoh puisi itu menggunakan rima AABB. Nah, untuk yang keempat yaitu ada bait dan larik. Bait biasanya terdiri dari beberapa larik atau baris. Dalam puisi lama biasanya mengatur atau bait terdiri dari 4 larik. Namun di puisi baru, larik yang terdapat dalam sebuah bait tidak dibatasi. Bait biasanya digunakan sebagai cara penulis atau untuk berpindah topik satu fokus puisi. Kita bisa membuat bait sesuai kemauan ataupun mengikuti jenis-jenis bait yang sudah ada, yaitu distikon atau puisi dengan masing-masing 2 baris di tiap bait. Terzina terdiri dari 3 baris per bait, kuteran 4 baris per bait, ket 5 baris per bait, sextet 6 baris per bait, setiap 7 baris per bait. Oktav atau stanza double quatrain terdiri dari 8 baris per bait, atau sonata terdiri dari 4 baris di dalam masing-masing 2 bait pertama dan 3 baris di masing-masing 2 bait terakhir. Yang kelima yaitu penutup puisi. Puisi biasanya akan lebih mengena ditutup dengan akhiran yang dramatis dan menusuk. Memungkinkan puisi agar bisa dibaca lebih dari 1 kali. Pemilihan akhir puisi ini menjadi taktik yang bisa dimanfaatkan sebagai ungkapan save the best for the last ataupun siapkan yang terbaik di bagian terakhir. Nah, seperti itu untuk menulis puisi ataupun cara membuat puisi dalam penulisan puisi. Terima kasih.